Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa salami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemuliaan hidup di dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan kesehatan. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas, beramal saleh, baik yang terkait dengan kehidupan kita sosial maupun kehidupan secara pribadi, yaitu kehidupan dalam beribadah mahdhah. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah senantiasa memuji Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dan berupaya menggunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kewajiban kita. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai generasi yang nanti dibangkitkan oleh Allah bersama-sama makhluk yang wafat di awal kehidupannya. Setelah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Hasyr, dikumpulkannya manusia dalam kondisi yang tidak berpakaian, dalam kondisi yang betul-betul disibukkan dengan urusan masing-masing pribadi seseorang itu, karena mereka akan mendapatkan kemuliaan pada hari-hari tersebut karena amal-amal solehnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada bab Yaumul Hisab, jadi hari perhitungan, hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang hakiki, yang tidak bisa dibayar oleh siapapun, tidak bisa dibela oleh siapapun, dan tidak perlu ada saksi dari orang lain, karena pengadilan Allah pengadilan yang mutlak, yang saksinya adalah diri seseorang itu sendiri. Oleh karena itu, pengadilan Allah ini tidak akan bisa dibohongi ataupun direkayasa, karena pengadilan inilah semua manusia akan diadili oleh Allah dengan pengadilan yang agung, pengadilan yang betul-betul adil, dan itu akan berlaku bagi semua manusia dari seluruh generasi. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mereka orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kafir, mereka tetap akan menghadap di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa poin, beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia ketika mereka berada di dunia ini, aktivitas apapun, maka semuanya itu terekam dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, masing-masing dari kalian adalah menjadi pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinan kalian. Artinya apa? Seorang pemimpin terhadap umatnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seorang presiden juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seorang gubernur dan seterusnya ke bawah. Bahkan kita mungkin sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa yang telah dilakukan
dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh dinul Islam. Maka jemaah sekalian, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari pengadilan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra atau salat Bani Israel di ayat yang ke-36, ayat ini sudah sering disampaikan dalam beberapa kajian ya. Allah menyatakan a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kalian tidak mengetahui tentang ilmunya. Ya, tidak mengetahui tentang hakikat atau dari ilmu itu. Kenapa? Kalau kita mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, apalagi urusan-urusan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan yang terkait dengan agama, kalau tidak punya pondasi, tidak punya dasar dari nas-nas yang sahih atau hujah-hujah yang benar, maka itu akan menjadi penderitaan bagi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, karena sungguhnya apa? Pendengaran kita. Jadi apa yang kita dengar, begitu pula apa yang kita lihat, ya, apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita mata, Allah memberikan kepada kita telinga. Semua panca indera ini adalah sarana untuk kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau justru sebaliknya. Orang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan Allah yang begitu dahsyat itu dalam ketaatannya kepada Allah, termasuk hati. Karena nilai-nilai iman itu berada dalam hati manusia. Orang bisa yakin terhadap ketetapan Allah meskipun secara realita mungkin tidak bisa dinyatakan secara real, tapi karena itu menyangkut keimanan, sebagaimana beriman kepada hari akhir, beriman dengan peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat, maka itu letaknya adalah di dalam hati kita, di dalam qalbu kita. Begitu pula jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang terbesit dalam jiwa kita, apa yang nampak dalam diri kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, kalau toh panca indera ini dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ketika nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan bagi orang-orang yang bersalah ataupun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka masing-masing mereka akan merasakan, bagi yang orang-orang yang beriman akan merasakan kebaikan dan kemuliaan serta kesenangan, sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah ataupun mengingkari terhadap ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya, mereka itu akan menjadi orang-orang yang terhina. Bahkan catatan yang ditetapkan oleh Allah tidak akan bergeser sedikit pun. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi motivasi bagi kita, apapun yang nanti kita lakukan di dunia ini, Allah akan nampakkan di akhirat. Ya. Baik dari perilaku, kebiasaan, ibadah, atau apapun aktivitas kita. Nah, yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan nampak dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah sering kita hafal ya, di dalam surat Al-Zalzalah itu Allah menerangkan tentang peristiwa hari kiamat, bagaimana terjadinya hari kiamat. Kemudian pada ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah memberikan penegasan, apapun yang dilakukan oleh manusia pada hari itu, wa may ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa saja perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berupa kebaikan pasti nanti akan melihatnya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula apapun yang dilakukan oleh manusia dari kejelekan, walaupun kedua-duanya antara kebaikan dan kejelekan itu dengan kalimat misqala dzarrah. Ya, seberat darah, seberat atom. Yang kita kalau nimbang atom itu berapa beratnya, mungkin kita nggak tahu beratnya atom berapa gram, yang jelas nggak sampai 1 gram. Ya, 0,00 sekian. Artinya apa? Sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan dinampakkan oleh Allah dan manusia akan menerima akibatnya. Tidak ada pembelaan di sana, tidak butuh saksi, ya, karena saksinya adalah diri manusia itu sendiri. Begitu pula kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang telah kita gunakan itu. At-Takasur yang akhir di ayat yang ke-8 itu, sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Ya, apa saja kenikmatan yang telah kita peroleh itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita nggak nyaman, hanya enak-enak saja, nggak nyadari bahwa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh nikmat yang kita miliki. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas seperti ini bukan berarti kita ngarang, tetapi ini adalah informasi yang diberikan Allah kepada kita, informasi yang Allah sampaikan kepada kita agar kita menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang begitu singkat. Ya, kalau para ulama kemudian menyampaikan singkatnya, yang ada kemudian menyetir sebuah hadis, ya, kun fid dunya, jadilah kau di dunia ini ka'abir sabil, ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan, atau sekedar orang yang berteduh dan nanti akan melanjutkan perjalanan lagi. Atau juga kita yang akan menghadapi kehidupan yang hakiki, antara dunia dan di akhirat itu tidak akan bisa dibandingkan. Ya, kalau perhitungan hari saja antara dunia dan di akhirat sudah begitu jauhnya, maka seyogyanya kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita betul-betul kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kenikmatan itu diberikan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi. Hadis ini berderajat hasan sahih an Abi Barzah, ya, Nasrat ibnu Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini secara sanad adalah marfu'an. Marfu' karena sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Rasul menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima abnahu. Yang pertama, bahwasanya kedua kaki seorang hamba itu nanti pasti tidak akan bergeser pada hari kiamat. Dalam penjelasan, manusia ini atau seseorang ini pada hari kiamat nanti tidak akan bisa lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut kenikmatan yang telah diberikan. Yang pertama adalah apa yang disampaikan, yas'ala an umrihi fima abnahu. Allah ngasih umur kita itu untuk apa kita gunakan umur itu. Jemaah yang dirahmati Allah, sering sudah saya sampaikan, jadi umur kita lah, atau umur umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan panjang seperti generasi-generasi terdahulu. Ya, umur kita dulu sering saya sampaikan berdasarkan hadis baik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi maupun perawi yang lain, ya antara 60 sampai 70. Efektivitas ibadah kita, karena kita ketika kecil
belum menjadi orang yang mukallaf, belum diberi beban ibadah. Baru nanti ketika kita sudah mukallaf, ya akil balik, baru diberi beban ibadah. Kita tinggal ngitung aja. Kalau kita umpamakan umur kita dianggap mukallaf itu umur 15, nah berarti tinggal ngurangi. Kalau mungkin punya prediksi umurnya 100 kurangi 15 tinggal berapa? Satu. Yang kedua, dari umur yang kita gunakan kita potong untuk tidur kita. Ya, tidur kita kalau minimal 8 jam tinggal ngalikan. Jadi efektivitas kehidupan kita yang 24 jam itu kira-kira yang betul-betul manfaat bagi kita apa? Ya, lebih spesifik lagi, lebih kecil kalau kita gunakan yang nyata ya. Usia waktu atau durasi waktu yang 24 jam itu yang kita gunakan untuk ibadah sholat itu kira-kira berapa jam? Anggap aja sholat yang 5 waktu plus sholat sunnah, itu tinggal berapa jam ya. Kalau kita ambil akumulasi ya, sholat wajib iya, sholat sunnahnya juga iya, baik qobliyah maupun ba'diyah, atau sholat qiyamul lail, sholat malamnya, tinggal berapa waktu yang kita peroleh ya. Nah ini mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, paling hidup kita nggak ada 3 menit, nggak ada 3 menit. Kalau kita ngikutin hitungan, misalkan hitungan di akhirat itu di beberapa hadis disebutkan ada satu harinya sama dengan 1000 tahun. Tapi di hadis yang terkait dengan adab ya, siksa, itu ternyata setengah harinya sama dengan 50.000 tahun. Berarti satu harinya 100.000 tahun. Udah nggak ada artinya hidup kita yang di dunia ini. Nah maka Allah sudah ngasih umur kepada kita. Untuk apa umur itu kita gunakan? Makanya jemaah sekalian, kenapa Islam itu sangat melarang artinya adanya ulang tahun dan macamnya. Tahun nggak akan pernah kita ulang dan nggak akan bisa. Nah, siapa yang bisa ngulang tahun? Wong kita nggak ada reinkarnasi. Dalam keyakinan kita tuh makin tua berarti makin dekat dengan batas usia kita. Ya, makin tua bukan makin banyak umurnya sih, makin dekat dengan kematian. Ya, maka ketika umur kita sudah di atas 40, sudah di atas 50, ya apalagi 60, ya kita hanya berusaha bagaimana kita bisa wafat dalam kondisi husnul khotimah. Yang dulu kita bahas di dalam bab bagaimana kita menghadapi kehidupan agar bisa menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Nah, tinggal kalkulasi aja kita. Ya. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa kita habiskan. Jemaah sekalian, kita makin tua bukan makin kuat ya. Kita makin tua itu makin lemah. Ibadah yang mungkin di masa muda kita punya kemampuan ya, punya kemampuan qiyamul lail, di masa muda kita bisa baca Al-Quran dengan alokasi waktu, durasi waktu yang cukup bagus ya. Di masa yang tua mungkin penglihatan, kalau sekali kita baca Al-Quran mungkin 3 jam mampu. Boleh jadi di masa yang tua ya, mata ini sudah double itu ya. Nggak mungkin kita akan mampu 3 juz pakai kacamata, ini nggak mungkin ya. Tetapi kalau kita lihat ketika kita mungkin menyimak anak-anak yang setoran tahfidz ya, sekali duduk 15 juz, bayangin ya, kalau kita yang sepuh-sepuh nih, saya Tati Imron ini kira-kira sekali duduk 15 juz itu kira-kira yang tidur yang nyimak atau podo gak melakune itu ya. Ya kita yang nyawang nunggoni loh, nggak baca kita ini, nunggonin toh ya, nunggonin anak-anak yang ujian sekali duduk 5 juz, sekali duduk 10 juz, itu kita yang ngantuk Pak ya. Apalagi yang ngambil sanad, berat ya. Kalau sudah tua ini kadang-kadang lupanya lebih banyak dibanding ingatnya. Kalau yang muda-muda nyaman dia ya, otaknya masih cerdas, kekuatannya masih kokoh, ingatannya juga masih kuat ya. Kalau kita ini yang sudah usianya di atas 50 ini ya mungkin 3 ayat hafal hari ini, besok masih hafal, besok lusa hilang ya. Ya saya Pak Imron ya, Pak Rio mungkin tinggal jalan-jalan, tinggal olahraga, apa sing ayat 3 ayat kemarin di atas sendiri itu ya mudah ya.
Tapi kalau yang masih kecil, masih muda, enak. Itu yang pertama. Yang kedua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, wa an ilmihi fima fa'ala fi. Allah ngasih ilmu kepada kita bukan tanpa tanggungan, Pak. Makin banyak ilmunya, ya, tanggungannya makin berat. Tapi bukan berarti kita udahlah nggak usah banyak-banyak ilmunya, dikit aja daripada nanti punya tanggungan yang banyak. Ya. Yang jadi ustadz tanggungannya lebih berat gitu. Apalagi yang nyampaikan gini itu berat sekali. Karena bukan hanya mungkin ada motivasi. Ya, mandala khairin walau ajrun wa ajru man amila biha wala yang musumin ujurim sayan. Orang yang nyampaikan kebaikan, ngajak kepada kebaikan, itu Allah akan memberikan pahala kebaikannya. Ya. Kebaikan dirinya yang dilakukan dan kebaikan orang yang mendapatkan manfaat dari kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi ada ancaman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Ya, kalau kita mampu mengucapkan, mau ngajarin, ternyata nggak bisa melaksanakan. Nanti di bab yang ke bawah terkait dengan dialognya penduduk neraka itu asik sekali itu. Ya, orang-orang yang sama-sama penduduk neraka itu pada dialog, ya, terkait dengan kenikmatan, terkait dengan balasan antar penduduk neraka. Nanti ada dialog antar penduduk neraka dengan surga. Ya, penduduk neraka ini karena kenal, ya, dialog. Loh, ente ini yang menyebabkan saya masuk neraka ini. Ya, jawabnya yang ngajak, salahnya ente mau. Ya, maka yang merasa dirugikan di neraka itu mengadu kepada Allah, ya Rabb, ya, wahai Rabb, wahai Tuhanku, saya bisa masuk ke neraka ini gara-gara si dia itu. Tambahin, udah, adabnya, siksanya 2 kali lipat lah, dikfain kalau perlu. Ya, kalau sudah sama-sama yang neraka, ya apa? Gitu loh. Nanti ada dialog antar penduduk neraka. Bahkan ada yang terbalik, ya. Dicari di neraka itu nggak ada, ya, dicari di neraka nggak ada. Ternyata orang yang biasa dihina, biasa dicaci maki, dia berada di surga, ya. Nah, ini kisah, ya. Nanti kita akan bahas sendiri dalam bab terkait dengan al jannah wan nar, bagaimana karakteristik, ya, neraka dan surga itu. Sana asik-asik kalau ada dialog di situ, ya. Tapi jangan dialog-dialog yang nggak berdasar, ya. Dialog-dialog yang sebetulnya itu apa ya, sindiran-sindiran, tetapi kalau itu terkait dengan yaumul akhir kita bisa salah, ya. Dialog ternyata penduduk surga janji dengan penduduk neraka mengadakan perjanjian gimana nanti kita antara surga dan neraka membuat tol, ya, membuat jalan tol. Ono pikiran jalan tol itu. Ini sering kita dengar, ya. Nah, apa yang disampaikan penduduk neraka udah buat jalan tol seakan-akan. Ini sebetulnya adalah, ya, bahasa-bahasa yang sindiran agar kita nyadarin gitu loh. Nah, seakan-akan penduduk negeri neraka ini sudah membuat tol, sudah sampai tinggi. Nah, penduduk surga ditanya, ini yang dari surga kok nggak ada, jembatan-jembatan ini nggak ada. Jawabnya si penduduk surga, lah yang bagian bangun tol ada di situ semua, ya nggak ada yang bangun. Ini dialog. Saya yakin ini di hadis nggak ada, ya, di Al-Quran nggak ada. Tapi seakan-akan sindiran. Nggak mungkin sih nanti antara penduduk mana? Penduduk surga terus buat tol ke penduduk neraka. Fungsinya untuk apa? Apa jenguk? Ya. Nah, oleh karena itu akan ditanya, punya ilmu itu berat, ya, kalau ilmunya tidak bermanfaat. Ada yang mengibaratkan orang itu, ilmu itu ibarat lilin, ya. Ibarat lilin, bisa nyinarin yang lainnya tetapi dirinya sendiri meleleh, ya. Tapi dalam bab tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, masya Allah, ya, banyak ayat yang disampaikan, diantaranya yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Orang-orang, Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu
Ya, dan orang-orang yang beriman diangkat oleh Allah mendapatkan kemuliaan insya Allah dengan beberapa derajat. Ya. Kemudian orang-orang yang berilmu itu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ghirah untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini punya ilmu enggak bermanfaat. Maka kita berupaya ilmu apapun yang kita miliki, ya. Ilmu itu sebetulnya enggak ada dikotomi. Bukan hanya ilmu agama saja, ilmu yang ada di alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini bagian dari ilmu. Ya, orang yang punya ilmu agama disampaikanlah ilmu agama itu akan bisa bermanfaat kepada yang lain. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan ya terkait dengan alam semesta, terkait dengan ilmu fisika atau matematika, ya, itu bukan berarti tidak bermanfaat, tetap akan bermanfaat karena itu terkait dengan kehidupan manusia. Ya. Kita ketika belajar ilmu waris tetap akan berbicara matematika, ya. Karena di situ adalah terkait ilmu-ilmu yang sebenarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengkorelasikan antara ilmu itu. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah ngasih harta kepada kita. Ya, Allah ngasih fasilitas kepada kita. Mal di sini boleh jadi harta, juga kekuasaan, ya, kedudukan. Kalau kita memperoleh harta, min aina iktasabahu. Ya, dari mana harta itu kita peroleh? Dari mana kekayaan itu kita dapatkan? Dan untuk apa? Wa fima anfaq. Untuk apa kita infakkan? Artinya dari harta yang kita miliki itu kan ada hak, ya. Ada hak dari harta itu. Ada yang terkait dengan ibadah langsung. Ibadah apa? Dari arkanul Islam. Contoh, ada kewajiban zakat dari harta itu. Ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Juga terkait dengan infak. Itu yang secara langsung. Ada yang bentuk-bentuk sosial, ya, menolong saudara, mungkin menyantunin fakir miskin, atau juga anak-anak yatim, atau orang-orang yang membutuhkan. Maka harta yang kita miliki di akhirat itu adalah harta yang kita gunakan dalam kebaikan dan harta yang kita gunakan untuk amal jariah. Maka dalam teks bahwa manusia ini nanti harta itu adalah harta yang memang ditasarrufkan, harta yang ditinggalkan bukan miliknya, harta yang disimpan bukan miliknya. Ya, ketika ditinggal, kalau harta itu banyak, nggak ada manfaatnya, kecuali yang karena jadi harta tirkah, harta peninggalan, ya, harta warisan. Tergantung yang mewarisi. Jadi yang diwarisi ini kira-kira baik atau enggak, mampu menggunakan harta atau enggak. Kalau malah dengan harta itu mereka adalah berfoya-foya, ya, maka yang terjadi harta itu akan tidak bermanfaat baginya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh harta harus dari yang halal. Kita memperoleh harta harus dengan cara yang benar, dan juga kita mentasarrufkan menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang bermanfaat, karena itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu. Kita dikasih tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk apa tubuh ini kita pergunakan? Ya, ada orang yang diberi tubuh kayak kita ini. Kita ini bersyukur karena kita lengkap. Ya, tangan lengkap, panca indera lengkap. Ya, diberi kesehatan. Ya. Kemudian ada saudara-saudara kita yang mungkin dari sisi tubuh ada kekurangan, tapi ketika mereka beribadah lebih baik mereka daripada kita, ya. Mereka yang punya kekurangan, yang cacat, justru beribadahnya kepada Allah baik, sementara kita yang lengkap ini tidak baik. Nah, itu akan terhina kita, ya. Karena apa? Fasilitas tubuh kita lengkap, sementara yang tidak lengkap bisa beraktivitas. Kenapa kita yang lengkap nggak bisa beraktivitas? Ya. Selagi sehat
nggak diuji oleh Allah dengan sakit, tidak melakukan amal soleh. Ya, ketika merasa sakit baru merasakan, ya, merasakan betapa nikmatnya diberi kesehatan oleh Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian terkait dengan amaliyah, di beberapa hadis Rasul menyampaikan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi dari sisi amaliyah kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Ya. Jadi salat, di dalam hadis yang agak panjang, salat ini menjadi momentum, ya. Karena salat ini perintah yang betul-betul dahsyat, nggak bisa ditinggalkan kecuali dalam kondisi yang betul-betul darurat. Ya, kalau kita masih hanya sakit biasa, salat ini tetap harus dilakukan selama orang masih bisa mengingat dengan normal. Ya, kecuali kalau sudah pikun. Ya. Ada orang yang mungkin sakit, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Karena sholat itu ada beberapa tingkatan. Yang kita sehat berarti sholatnya kita harus dengan berdiri. Bagi yang sakit mampunya hanya dengan duduk, ya sholat dengan duduk. Gak mampu dengan duduk, ya tentunya dia sholat dengan berbaring. Ya, kalau sudah berbaring ternyata sudah nggak ingat, koma, ya udah nggak ada kewajiban di sana. Tapi kalau sementara masih ingat, ya masih sadar, ya, meskipun itu kita berbaring di tempat tidur, maka kewajiban sholat itu ada. Nah, itu yang akan dari amaliyah kita yang akan ditanya. Nah, kalau amaliyahnya sholat ini bagus, ya udah amaliyah yang lain itu akan gampang. Jadi amaliyah yang lain itu akan mudah kita diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ternyata ada yang masih lubang-lubang, ya, Allah memerintahkan, "Undur, lihat amal ibadah sholatnya itu yang nawafil ada enggak?" Ya, ada orang yang mungkin hanya mampu sholat apa? Sholat fardu. Ternyata sholat fardunya pun masih ada yang lowong, ya, maka dilihat sholat sunnahnya. Ya, kalau sholat sunnahnya ternyata ada, maka sholat sunnahnya itulah yang menyempurnakan. Tapi kalau kita alhamdulillah dimampukan oleh Allah, sholat wajibnya jalan baik, ya, bahkan dengan sholat berjamaah, kemudian sholat sunnahnya rawatibnya dijalankan, ibadah-ibadah sholat sunnah yang lainnya adalah juga dilaksanakan, maka akan menjadi jalan yang mulus bagi kita ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini amaliyah, ya. Kalau baik, ya, insya Allah yang lain akan mudah. Tapi kalau ini saja sudah nggak bisa memenuhi, ya apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait orang-orang yang sebenarnya ini belum masuk hadis muflis, ya. Tentang orang yang bangkrut di akhirat. Artinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang secara amaliyah tiga golongan, ya, tiga kelompok yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Tiga kelompok ini yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang secara amaliyah itu adalah sebenarnya penghuni surga. Ya, secara amaliyahnya adalah penghuni surga. Ya. Tetapi ternyata ketika mereka salah di dalam niatnya dan orientasi dari ibadahnya, ketiga-tiganya dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka.
bahkan diseret ke dalam neraka. Ya. Kita bahas secara singkat. Nah, orang ini, kelompok ini adalah kelompok yang secara amaliyah penghuni surga, tetapi ternyata dia menjadi penghuni neraka. Pertama adalah orang yang wafat, orang yang meninggal fi sabilillah. Jadi orang yang meninggal di medan perang. Nah, ini didatangkan lebih dulu. Ya, kalau pengadilannya Allah nggak akan bisa khilah, ya, nggak akan bisa melakukan rekayasa. Kalau pengadilan dunia itu gampang rekayasanya, itu loh. Tergantung manuver-manuvernya, ya. Ya. Nah, Isa belum, ya. Pertama, orang yang mati di medan perang. Nah, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis yang panjang ini Allah nunjukkan orang yang wafat di medan jihad itu dimuliakan oleh Allah pahalanya, belum lagi memberikan syafaat kepada keluarganya, belum lagi nanti bidadari surga, belum lagi ruhnya udah disambut oleh malaikat-malaikat yang kemudian dimasukkan di paruh-paruh burung di surga. Artinya kemuliaannya tinggi. Setelah Allah nunjukkan itu, itulah kemuliaan yang engkau terima. Apakah itu yang Anda lakukan? Ya. Manusia ini mau berbuat kilah, mau ngakalin Allah Subhanahu wa taala, ya, ngakalin pengadilannya Allah mau diakalin. Ya, saya berjuang itu berusaha untuk menegakkan kalimat Allah. Jawabnya Allah, kadzabta. Inti dusta, inti bohong. Ya, kau berjuang ini ternyata membela untuk mendapatkan agar Anda dianggap sebagai pahlawan, wirai, agar Anda dimunculkan sebagai seorang pahlawan. Apa yang dinampakkan tadi, seluruh kenikmatan surgawi itu, ya, dihapus oleh Allah, seret dia ke neraka. Jadi nggak main-main, Pak. Hanya salah niat. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu. Ya, kalau tadi orang yang mengaku berperang untuk membela agama Allah, ya, tapi ternyata karena Allah akan mengetahui hati manusia, walaupun niat itu yang tahu hanya diri seseorang dengan Allah, orang lain nggak ngerti niatnya. Nah, maka ketika Allah mengatakan kadzabta, inti berdusta, nggak akan bisa mengelak. Ya, orang yang punya ilmu yang kedua, ya, diberi ilmu oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Dengan ilmunya itu, ya, disampaikan oleh Allah, orang-orang yang mulia dengan ilmunya, kedudukannya di surga, kemudahannya dia mendapatkan kemuliaan, disampaikan, ditunjukkan oleh Allah kepada mereka. Ya, kemudian baru ditanya, ya, lu punya ilmu, ente punya ilmu itu untuk apa? Dan bagaimana Anda gunakan? Ya, saya gunakan ilmu itu untuk mengajari kepada manusia agar mereka berada di jalan yang benar, baik di waktu malam maupun di waktu pagi. Katanya Allah, kadzabta, ini berdusta. Ya, kau menuntut ilmu, kau menyampaikan ilmu itu ternyata agar engkau dianggap oleh orang-orang sebagai orang-orang yang alim. Berat nggak, Pak? Ya. Tadi yang jihad ternyata salah niatnya, ya, apalagi hanya untuk kedudukan dunia. Ini juga punya ilmu ternyata apa? Salah niatnya, ya. Apalagi punya ilmu liyubahil ulama, untuk mengkanter ulama atau meremehkan para ulama. Itu lebih hina lagi itu, ya. Atau punya ilmu hanya untuk orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak. Buahnya ayat masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasalin ambatat qabla sanabila mikuli umul latin ya. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah, sudahlah, pahalanya cukup banyak. Ya. Tapi ketika ditanya orang ini, apakah harta yang kau gunakan itu untuk kebaikan? Apakah harta yang kau gunakan telah sesuai dengan kebenaran, apa perintah-perintahnya Allah? Ya, dijawab,
saya gunakan, saya infakkan di waktu pagi dan petang. Jawabnya Allah, engkau menggunakan harta itu, menginfakkan harta itu baik di waktu pagi atau petang, ternyata engkau agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Anggapan itu sudah Anda peroleh, kedudukan sudah Anda peroleh di dunia. Nah, silahkan sekarang, tempat kamu bukan di surga, tempat kamu adalah di neraka. Nah, ini ngeri Pak kalau baca ayat ini. Makanya di beberapa tafsir, ketika nanti misalkan bahas tafsir surat Hud ya, surat ke-11 ayat 15 dan 16, kesalahan orang ini adalah motivasi ibadahnya hanya untuk mendapatkan labelisasi dari makhluk, dari manusia. Dianggap jadi pahlawan, dianggap orang yang alim, dianggap orang yang dermawan, itu adalah urusan-urusan duniawi. Jangan sampai nilai ibadah ini ditukar dengan nilai duniawi, yang itu kita akan kehabisan di akhirat nanti. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Hud ayat 15-16 itu, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang orientasi kehidupannya, orientasi amaliyahnya yang dilakukan itu hanya untuk menikmati perhiasan dan kemewahan duniawi, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan balas, kami akan penuhi, ya, kami juga akan penuhi apa yang dia inginkan. Dia akan mendapatkan itu, tapi ingat, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Ya, berarti bukan Allah yang zalim, manusia sendiri yang salah meniatnya. Sehingga Allah memakai kalimat di ayat berikutnya, ayat yang 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang model gitu, ibadahnya orientasinya duniawi, ya, agar di riak yang bahasa akidahnya, sudah dia dapat kedudukan di dunia itu. Tetapi bagi mereka tidak ada bagiannya di surga. Ternyata tidak ada bagian dia di akhirat kecuali dia akan dimasukkan neraka. Ya, wa hafita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sudah. Hina, Pak. Ini yang harus kita jaga jemaah sekalian. Harus kita jaga bener lah. Ya, sedikit ibadah kita jangan sampai kita salah niat. Ya, ibadah kita tuh nggak banyak. Kalau sudah ibadah salah niatnya, hanya untuk pamer, hanya untuk tagabur, sombong-sombongan, udahlah. Mungkin di dunia bisa mulia, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Naudzubillah wa iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita, menjaga kebersihan hati kita, menjaga niat ikhlas kita, sehingga sekecil apapun yang kita lakukan akan membawa keridhaan Allah, dan Allah akan balas ridhonya dengan rahmatnya, dengan balasan surganya. Amin ya rabbil alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa nilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.